kejiwaan itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat. Oh saya misalnya nih, saya ganteng gitu ya. Sama kayak saya Pak. Ya, nanti pertanyaan itu akan muncul lagi berikutnya. Kemudian di kolaborasi dengan pertanyaan lain, kalau mau kelihatan. Makanya saya sarankan, isi aja seperti biasa. Kalau treadmill itu bisa untuk menumbuhkan rambut nggak? Nggak bisa bang. Kalau menukar rambut terima kasih. Lain dok. Tapi ada survei sebentar lagi ada. Oh ya. Boleh teman-teman KPU yang ingin yang menemukan rambut. Jadi belajar memilih pemimpin itu harus benar cerdas. Karena 5 tahun ke depan salah memimpin ya udah. Nah, saya pikir masyarakat ini sudah sangat cerdas sekarang karena pilkada ini bukan sekali tapi sudah beberapa kali. Terutama teman-teman adik-adik milenial. Hai teman pemilih, senang sekali ketemu lagi di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai kepemiluan dan demokrasi secara menyenangkan, Santai. Bahagia. Bahagia sekali kita kebetulan di episode keempat kita kali ini di Bilik Podcast KPU NTB karena bahagia dan bahagianya apa ya? Karena spesial banget di hari ini ya. Spesialnya kenapa? Karena kehadiran narasumber atau bintang tamu kita di hari ini. Aktor. Oh aktor. Sudah kesut ya langsung ya. Ini merupakan nama besar di NTB. Wow. Karena kita berhubung dengan sekarang ini masuk tahapan ke pemeriksaan kesehatan pasangan calon. Nah, pemeriksaan kesehatan. Kebetulan orang kesehatan juga nih. Yeah. Siapakah dia? Mungkin ada teman pemilih yang belum tahu. Langsung aja kita kenalin Dr. J. Ini merupakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan Sama aktor Gaspol. Aktor Gaspol ya. Apa tuh Pak? Aktor Gaspol. Karena saya seorang pembalap. Pembalap. September. Berarti nanti event Nano Bapak ada nanti di sirkuit? Nah, saya event off-road. Oh, off-roadnya. Tapi saya sebagai ketua ini juga pasti ada di Mandalika. Oke, kita nanya-nanya sedikit yang ngulik tentang pemeriksaan kesehatan dari bakal pasangan calon. Karena di NTB kan kita pemeriksaan calonnya untuk gubernur sama 9 bupati wali kota juga ya, betul. Di 9 KPU di kabupaten kota gitu maksudnya. Tapi sebelum ke sana, saya penasaran nih, kenapa namanya Dr. Jack gitu loh Pak? Jadi begini, namanya bagus. Jadi dulu waktu saya kuliah dekan saya sendiri pun tidak tahu nama asli saya. Nama asli saya adalah Lalu Herman Mahaputra. Nah, Lalu Herman Mahaputra. Ya, saya catat ya. dari Sakra, Lombok Timur. Saya Lombok Timur juga Pak. Ya, besarnya di Mataram, yaitu di Karangjangkong. Wow, saya timurnya Lombok Timur Pak. Oh gitu ya? Bima. Nyebrang lagi udah timur. Dia pakai timur nih. Jadi saya dibesarkan, jadi mulai SD sampai SMA saya di sini. Kemudian dulu cita-cita saya sebagai maunya jadi tentara. Saya tidak pernah berpikir jadi seorang dokter, tapi Allah menjadikan saya sebagai seorang dokter. Jadi karena saya orang Sasak, menurut percayaan orang Sasak, itu kalau saya tuh mata saya tuh termasuk tipikal mata kecil sipit. Iya. Jadi kalau Sasak tuh kejes jadi aja. Karena sipit ya. Kejes, Jack gitu ya. Maka saya kalau orang Sasak bilang kan kejes. Iya. Oh, itu bahasa Sasak sebenarnya. Sasak ya. Apa namanya disesele yang begitu tuh Pak? Iya gimana ya? Apa itu? Kalau dia pincang tekor panggil. Oh iya. Tekor tuh kengkor. Kalau kejes. Ini larinya ke fisik ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong dok, tadi sempat dibilang dokter ketua IMI ya? Ikatan Motor Indonesia. Oh, Ikatan Motor Indonesia ya. Ini periodenya Ada periode kah? Ya, dan masih aktif ya? masih aktif. Jadi baru 1 periode saya. Tapi sebelumnya saya sebagai ketua IOM. Jadi satu-satunya di Indonesia ketua yang double job. Ya. 3 job dok. Enggak. Jadi ikatan Indonesia Road Federation yang saya sudah 2 periode. Kemudian sekarang saya ditarik menjadi kadep 3 olahraga, yaitu pusat.
Jadi saya untuk IOF-nya Indonesia Optik Federasinya di pusat, kemudian kalau ini baru 1 periode. Wow, luar biasa. Oke, ngomongin tentang pemeriksaan kesehatan nih. Iya. Ada pertanyaannya langsung. Sambil minum ya, haus. Iya, boleh Pak. Iya, silakan. Ini kan bisa nggak diceritain sedikit aja gimana rasanya jadi filter kesehatan bagi pasangan calon kepala daerah itu sendiri? Pertama ya, kita harus terima kasih ya kepada teman KPU yang sudah percayakan RSUD Provinsi dan saya juga kebetulan diamanahkan menjadi direkturnya ya. Memang dalam mengemban tugas ini tidak mudah. Ya, kita harus menunjukkan profesionalismenya karena memang tidak sedikit pertanyaan yang akan nanti disampaikan kepada saya sendiri sebagai direktur maupun tim saya. Dan alhamdulillah pemeriksaan ini ya cukup lancar dan alhamdulillah sudah kita serahkan. Jadi memang pemeriksaan fisik itu memang saya pikir sangat setuju ya. Bagaimana seorang pemimpin ke depannya kalau kemudian secara fisik, secara kejiwaan itu tidak layak atau unfit. Oleh sebab itu dalam proses ini ya benar-benar kita periksa. Ya. Dan alhamdulillah dan saya yakin betul ya sebelum pemeriksaan semua paslon ini sudah mempersiapkan diri karena nggak main-main loh jadi paslon itu. Ya. Nggak main jadi memang fisiklinya kemudian dari segi finansial ya, mereka juga nggak mungkin dong kalau kemudian unfit dipaksakan jadi fit kemudian keluar duit banyak nggak mungkin kalau itu. Jadi Mbak Fit dia. Ya, jadi kalau saya sangat yakin sebelum saya lakukan pemeriksaan, apalagi saya lakukan pemeriksaan, saya yakin banget. Artinya paslon juga sudah persiapkan jauh-jauh hari untuk ikut kontestasi pilkada. Oke dok, misalkan gini dok, kalau fisiknya oke dok, tapi jiwanya suka baper, itu bisa dikategorikan dia sehat atau enggak? Baper itu kan hampir semua manusia ya, manusia kan punya rasa, punya hati. Kalau baper itu relatif kondisional aja. Oh iya, oke. Misalnya kalau tinggal pacar, ya kalau sudah biasa pacaran mungkin tidak baper. Tapi kalau baru pacaran sekali sehingga, nah itu baper. Tapi kan biasanya terganggu juga jiwanya dok saat pemeriksaan gitu. Ya tapi dalam batas terkoreksi, ya itu asik-asik juga orang baper. Oh gitu. Jadi hidup tuh harus butuh baper juga. Oh gitu. Iya. Jangan kemudian tabu mengatakan diri baper, enggak. Semua orang baper. Tapi pada kondisional masing-masing tertentu. Oh jadi bisa baper juga ya, nggak masalah ya dok ya untuk itu ya. Harus baper. Harus baper. Tapi bapernya gimana dulu gitu. Ya. Oke Pak, mungkin kalau kita periksa kesehatan itu apakah sama dengan seperti kita periksa kesehatan biasa lainnya ataukah ada yang membedakan gitu bagi pasangan calon? Saya pikir pemeriksaan kesehatan tuh banyak tipenya tergantung. Nah, karena memang salah satu persyaratan paslon ini adalah seluruhnya, baik itu fisik, mental, dan sebagainya. Jadi makanya itu kita periksa fisiknya dan mentalnya, ada kejiwaannya, batas MPI dan itu saya cita. Jadi di situ, makanya tadi saya jelaskan bahwa tes kejiwaan itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa dibuat. Oh saya misalnya nih, saya ganteng gitu ya. Sama kayak saya Pak. Ya, nanti pertanyaan itu akan muncul lagi berikutnya. Kemudian di kolaborasi dengan pertanyaan lain, kalau bohong kelihatan. Makanya saya sarankan isi aja seperti biasa. Itu ada indikatornya, penilaiannya. Jadi kalau malah dibuat-buat, pencitraan nggak bisa. Nah itu yang seperti Bapak bilang tadi itu kan ada isi aja. Apakah ada buku panduannya sih sebenarnya? Itu misalnya pertanyaan, tes psikologi. Pertanyaan nggak perlu dipelajari. Oh jadi apa adanya yang ya, ada jadinya. di Misalnya hati kerja ke sini gitu. Ya memang saya pengen ke sini. Di samping diundang, okay. Dan saya senang di KPU, asik. Asik ya Pak ya? Ya, kita boleh diundang nggak ke rumah sakit? Oh boleh, nanti bisa diundang aja. Kita podcast di mana? Tempat Marques diturunkan pakai itu helipad ya Pak ya namanya? Helipad. Oke. Ya. Pertanyaan saya Pak, kenapa calon ini dia dites kesehatan itu enggak sama kayak yang lain ngantri gitu baru biar bisa kita lihat dia orangnya sabar apa enggak, dia punya kejiwaannya. Sebenarnya gini, kalau melihat itu bukan masalah antri apa enggaknya. Jadi masalah kalau kita lihat dia secara fisikly, kemudian dalam antri, oh ini orangnya sabar, oh ini orangnya temperamen nggak begitu. Tes MMPI itu kelihatan sekali, nggak bisa dibohongin, nggak bisa. Itu akan pertanyaan satu, akan kemudian muncul lagi nanti pertanyaan ke 10, 20, 30.
nggak akan pernah tahu. Tapi kalau kita misalnya konsisten, itu pasti jawabannya oke. Nggak usah takut. Itu makanya saya press conference kemarin saya ingatkan. Jadi karena banyak soalnya, butuh waktu banyak, orang kan jenuh. Bayangkan saja, misalnya kalau orang biasa merokok, ya kalau 1 jam 2 jam merokok kan pasti terganggu ya. Ya, artinya boleh tinggal dulu, ngisi lagi nggak masalah. Oh iya. Berarti santai, oke. Ada penonton juga nih, wah penonton. Mau nanya apa enggak? Tanya dong. Misalkan kalau kita pernah lihat di pemberitaan di televisi bahwa ada pasangan calon terindikasi terjaring tindak pidana gitu. Itu ada kaitannya enggak dengan pengisian tes MMPI yang susah nyebutinnya. Itu beda, itu kan dengan kasus yang berbeda. Nah, itu kan artinya di luar itu. Kalau secara MPP enggak ada bisa begitu. Iya. Orang pun hasilnya bagus MPP juga kalau terindikasi tindak pidana bisa aja. Jadi enggak ada korelasinya. Oke. Iya. Dok, biasanya berapa menit itu untuk tes psikologi? Pas setengah jam, 5 jam. Oke. Cukup lama. Cukup melelahkan ya? Karena ya itu makanya tadi saya bilang, kalau pemeriksaan ini karena membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi dijawab aja apa adanya. Malah kalau kita bilang, saya mau jawab ini apa nih ya? Nah, ini kan butuh waktu. Akhirnya habis waktunya. Oke. Udah stres duluan. Tadi contoh tadi pagi, Jack sarapan? Enggak, sarapan. Udah gitu aja. Tadi pun, saya mau jawab sarapan apa enggak ya? Nanti kalau saya jawab sarapan, nanti nggak dikasih makan. Salah satu contoh seperti itu. Jadi, relax aja jawabnya. Ngalir aja. Iya. Jangan jawab-jawab bohong, ketahuan kok. Iya. Jangan meriksa dokter. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Banyak sih Banyak sebenarnya ya, kalau pemeriksaan Dok, kesehatan. mungkin Iya. nih dari pengalamannya dok yang sudah dilakukan pemeriksaan bakal pasangan calon kemarin, ada nggak pengalaman seru yang terjadi saat pemeriksaan? Ya, namanya pengalaman itu pasti ada lah ya. Artinya titik kejenuhan ya. Ya ini, yang jenuhnya ini, Oh, yang oke. MPI ini, karena terlalu lama. Oke. Ya terlalu lama dan memang dibutuhkan suasana yang hening, santai gitu ya. Dari semua jenis pemeriksaan dok? Nah, yang kita khususkan untuk MPI. Kalau yang Oke. lain kan, misalnya MPI, karena kan misalnya saya contoh, misalnya orang itu biasa pegang HP, kan gelisah tuh. Nah, kemudian ada yang misalnya perokok, ya sekali 2 jam dia akan, waduh gimana ya nggak ngerokok, nah, itu juga pengaruh juga. Tapi is oke lah, semuanya masih bisa toleransi. Oke. Ya pengalamannya karena, wah kok lama sekali, ya memang begitu tesnya. Iya gitu. Titik kejenuhan tuh ada, jadi dia bilang, aduh jenuh ya lama ya memang. Dia makan disiasati, santai dulu, makanya nikmatin aja jawabannya, teng. Jangan kemudian dimanipulasi sehingga, wah saya jawab ini, padahal itu semua benar loh ya. Ya. Pilihan itu benar, tapi kita tuh ingin menunjukkan bahwa saya ini perfect ya, nggak bisa begitu. Oke, Apa yang ada di hati? Iya. Sebenarnya saya mau nanya tips and triknya untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan nih, tapi yang dijawab yang diinfoin sama Bapak Dr. Jack ini sepertinya tips semua ini yang dikasih. Iya, tipsnya. Ya, santai aja. Dia santai aja gitu. Kalau treadmill itu bisa untuk menumbuhkan rambut nggak? Nggak bisa bang. Kalau lu kan rambut terima kasih. Lain dok. Tapi ada survei sebentar lagi ada. Oh ya. Boleh teman-teman KPU yang ingin Yang menemukan rambut. ada trial di situ. Ada nanti dok di rumah sakit. Ada, insya Allah ada. Berapa biayanya dok? Gampang cincau kita bisa. Promosi bisa. Oh promosi ya. Mungkin pertama saya. Ya boleh Mas Rangga. boleh. Rasanya kayak tanam padi itu bro. Iya. Itu pasang alis itu ya seperti itu. Sulang. Aduh, Pak Heri fisik. Oke, apalagi nih harapan pilkada untuk pemilih? Jadi kalau saya harapan pilkada ini, saya berharap itu masyarakat ini yang sudah masuk daftar milih untuk milih cerdas. Pemilih cerdas ya. Jadi memilih pemimpin itu harus benar cerdas, karena 5 tahun ke depan salah memimpin ya udah. Nah, saya pikir masyarakat DB sudah sangat cerdas sekarang, karena pemilu ini bukan sekali lagi, pilkada ini bukan sekali, tapi sudah berulang kali. Terutama teman-teman adik-adik milenial, pilihlah sesuai hati nurani. Oke, untuk jadi pemilih cerdas pertama pilih sesuai hati nurani.
Kemudian nanti kompetensinya ya. Jadi visi misi perlu, karena walaupun visi misi itu dibuat, tapi dalam mengimplementasikan waktu bicara itu, adik-adik kan bisa memahami dan bisa mengamati orang ini seperti apa gitu ya. Ya, jejak rekam juga bisa dilihat. Dan saya pikir juga dari paslon-paslon ini oke sih ya. Nah, terutama dalam hal pemilihan gubernur itu luar biasa. Ya. Kontestasi pilkada yang paling hebat pemilihan pilkada adalah saat untuk gubernur ya. Iya. Karena saya lihat semua calonnya. Luar biasa. Silakan. Dan itu salah satunya NTB Dok ya. Jadi NTB itu boleh bangga kita masyarakat NTB ya, kita bicara yang skop gubernur ya. Itu teman-teman adik-adik milenial silahkan melihat ya, yang disuguhkan oleh putra-putra TP NTB adalah orang-orang hebat. Ya. Nah, jadi silahkan memilih mana yang menurut hati yang paling baik. Saya pikir oke semua. Ya, tapi ngomong-ngomong, Pak Dokter sudah di ini belum? Sudah daftar sebagai pemilih belum? Hah? Oh sudah dong. Iya. Kali aja belum terdaftar. Sudah dicoklit Dok. Hah? Sudah dicoklit. Sudah semua sudah. Oke. Tinggal kita berangkat ke TPS saja. Oh, udah sekali lagi. Saya minta juga jangan golput. Nah, itu ini dia. gunakan suara, dan ini kesempatan bagus untuk teman-teman adik-adik milenial itu kapan lagi? Karena 5 tahun sekali. Ya. Nah, karena saya pikir adik-adik inilah menjadi salah satu nanti kontribusi untuk seorang calon kepala daerah nanti, tentunya berdasarkan pilihannya itu akan memberikan sumbangsi dan kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Oke. Jadi jangan sampai golput, ya. Ya, jangan sampai golput Jangan pesannya sampai golput, Dokter ya. Jack ya, dan yang penting jagalah kesehatan ya. Betul, pasti. Sepertinya 5 tahun ke depan Dr. Jack bisa nyalon. Insya Wow, Allah. kita tunggu. Ya, insya Allah. Bisa nyalon Pak Dok. Nyalon. Keren banget. Jadi enggak sampai 5 tahun jadi nyalon. Oke, kayaknya cukup sekian untuk podcast kita kali ini dengan bintang tamu kita, dengan aktor Gaspol ya. dengan Dokter Jack gitu ya. Kalau belum tahu, nama kepanjangan beliau ini adalah Dokter Haji Lalu Herman Mahaputra. Kalau ada yang sakit boleh telepon. Oh, Tapi kalau ngomong enggak sakit. Tapi kalau ngomong Mahaputra itu mahanya laki-laki ya. Ya. Nah itu ya. Mahaputra. Tapi ada 11-12 dengan Bima Dok. Jadi kalau Rangga itu adalah laki-laki sejati. Oh gitu ya. Itu berarti di atasnya Rangga ini ternyata ada Mahaputra. Iya, Mahaputra. iya. Ada bintangnya penghargaan. Oh gitu ya. Saya ingin meraih bintang itu. Wow. Kedua kali Mahaputra. Tapi ngomong-ngomong Dok, jangan lupa informasi mengenai Oh iya. Pasti ya. Oke, terima kasih teman pemilih yang sudah menyaksikan kita di tayangan khususnya spesial ya mengenai pemeriksaan Betul kesehatan sekali. tuh Yeah. bakal pasangan calon gubernur dan juga bupati dan wakil bupati juga dan wali kota, wakil wali kota pada pilkada tahun 2024 ini dengan menghadirkan Dr. Jack. Sekali lagi terima kasih Terima kasih Dok. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman pemilih. Sampai ketemu lagi di Bilik Podcast KPUNTB berbicara pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Ya. Santai. Bahagia. Yeay.